Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema yang pertama dan pembelajaran kelima dan keenam. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini nanti kalian akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, kemudian dilanjut muatan PPKN, dan terakhir muatan matematika. Pak Guru tetap berharap kalian tetap semangat dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita segera atau secepatnya dapat bertemu di sekolah yang tercinta. Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini kita masih belajar tentang puisi. Ya, masih ingat ya puisi kemarin? Apa itu puisi? Kemudian bagaimana cara membaca puisi? Nah, sekarang kita akan ulas lagi dengan puisi-puisi yang lainnya. Nah, anak-anakku, ini adalah sebuah puisi. Sebenarnya ini adalah lagu, tapi ternyata lagu itu bisa juga dijadikan sebuah puisi, ya, atau dibaca sesuai dengan bacaan puisi. Nah, saya rasa kalian tidak tidak asing lagi dengan burung kutilang. Tapi coba perhatikan, Pak Guru akan baca dengan bacaan puisi, ya. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya ia suka berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, beda ya. Jadi lagu bisa dijadikan sebuah puisi. Nah, kita lanjut. Setelah kalian mendengarkan puisi yang dibacakan Pak Guru, sekarang kita lanjut. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Nah, kita lihat kata-kata yang ada dalam sebuah puisi atau dalam puisi yang tadi Pak Guru bacakan. Nah, satu ada kata cemara. Nah, tentunya Pak Guru akan kasih gambar nih, gambar ini ya. Ini ada gambar pohon cemara. Nah, sekarang kira-kira arti cemara itu apa? Nah, arti cemara adalah, atau cemara artinya pohon yang berbatang tinggi lurus, kemudian pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Nah, ini gambar ya. Ini adalah cemara atau pohon cemara. Nah, anak-anakku sekalian, di situ masih ada beberapa kata. Coba kalian cari makna dari kata-kata yang ada di buku kalian itu. Tentunya boleh minta bantuan dengan orang tua kalian. Oke, baik anak-anakku, Pak Guru cukupkan. Nanti akan dilanjut dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Terus semangat ya nak ya. Sekarang kita masih belajar tema 5, pelajaran 5 dan 6. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin tentang puisi. Sekarang kita belajar PPKN tentang pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, fokus biar kamu paham. Yang pertama,
Pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Ada teks, perhatikan. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Ingat, kamu tahu kan, Benny bukan seorang muslim, tapi dia memberikan bantuan melalui pengurus masjid, yaitu untuk korban banjir. Perhatikan gambar yang akan Bu Guru tayangkan. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama, ya, Benny menyerahkan sumbangan ke panitia pembangunan masjid, tapi uangnya itu untuk membantu korban bencana banjir. Yang kedua, ini Benny sedang bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga, Benny sedang membantu ayah memperbaiki motor. Yang keempat, Benny dan keluarga sedang berdoa sebelum makan. Yang kelima, ya, Benny dan kakak, ya, berbagi uang untuk jajan bersama. Yang keenam, Benny membantu ibu memasang jam dinding. Nah, kita perhatikan gambar mana saja yang menunjukkan pengamalan sila yang kedua. Nih, yang pertama, iya apa tidak tadi? Kan membantu korban banjir, berarti checklist. Ya, kamu ingat tandain checklist, lihat bukunya. Kemudian yang kedua, ini bukan pengamalan sila yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga, membantu ayah termasuk pengamalan sila kedua. Gambar yang keempat, bukan, karena ini merupakan pengamalan sila pertama, ya. Yang kelima, termasuk pengamalan sila kedua, dan gambar keenam juga termasuk pengamalan sila kedua. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama, ya. Di sini dengan anggota keluarga atau mungkin juga dengan orang lain yang bukan anggota keluarga. Bu Guru akan menjelaskan contoh sikap yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama atau A, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Misalnya ada tetangga kita yang tertimpa bencana banjir, ya, kita beri bantuan makanan, bantuan pakaian, ya, atau obat-obatan, dan bisa juga bantuan dalam bentuk yang lain. Kemudian kita lihat sekarang, kita alami sendiri pada masa pandemi ini, ya, ada beberapa keluarga yang dia dan anggota keluarganya terkena penyakit COVID. Nah, itu biasanya mereka kan diisolasi di dalam rumah, isolasi mandiri, kekurangan bahan makanan. Nah, kita bisa memberikan bantuan makanan, bisa memberikan bantuan apa lagi ya, Nak, ya? Pokoknya makanan bisa, obat-obatan bisa, memberikan vitamin dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pengamalan sila yang kedua. Kemudian yang B, menyayangi orang lain, ya, menyayangi anggota keluarga kita, menyayangi tetangga kita, ya. Kemudian yang C, peduli terhadap orang di sekitar kita. Itu tadi sudah Ibu jelaskan, ya, pada poin yang bagian A. Jadi kita tidak boleh bersikap acuh, bersikap cuek terhadap tetangga kita yang membutuhkan bantuan. Apabila ada yang kesusahan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan kita. Yang D, tidak membeda-bedakan sesama.
kita mau bergaul dengan semua orang, dengan tetangga kita tanpa membedakan apakah dia itu orang kaya atau orang yang kurang mampu ya. Kemudian membantu orang tua. Jadi membantu orang tua ya, sudah pernah guru jelaskan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Bisa membantu mencuci motor, bisa membantu menyiram tanaman, bisa membantu menjaga adik ya. Jadi sesuai dengan kemampuanmu masing-masing ya. Kemudian yang F, yang keenam, mematuhi nasihat orang tua. Sebagai anak, kamu wajib menghormati, menyayangi, mematuhi semua nasihat orang tua. Kalau kamu salah, kamu ditegur, harus terima. Dan kamu mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi 6 ini merupakan wujud pengamalan sila kedua. Kamu bisa nanti mencari contoh sikap yang lain dan kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amati di sini ada Beni ya. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing. Jadi, kita sudah belajar, mari kita amalkan, kita terapkan di rumah masing-masing atau dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Semangat Nara ya. Jangan patah semangat, walaupun dalam kondisi pandemi kita harus semangat belajar ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi ada sepupu yang datang dari kampung. Mereka saling mengunjungi. Ini adalah bentuk kerukunan antar anggota keluarga. Sekarang kamu perhatikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepentingan kita sendiri. Tapi yang penting adalah mengutamakan kepentingan seluruh anggota keluarga. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh bersikap egois ya. Yang kedua, gotong royong dengan anggota keluarga. Ya, apabila ada suatu pekerjaan ya yang harus dikerjakan bersama-sama, kamu harus bersedia ikut membantu. Misalnya apa? Kerja bakti membersihkan rumah, menyiapkan makanan bersama-sama ya. Atau apa? Mengurus anggota keluarga yang sakit juga termasuk pengamalan sila yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga dan memelihara harta benda milik keluarga. Jadi apa yang ada di rumah kita itu harus dijaga oleh seluruh anggota keluarga. Harta benda keluarga itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga yang harus dijaga, dirawat dengan baik ya. Terus yang berikutnya yang keempat, hidup rukun dengan keluarga. Saling apa tadi? Ya,
menjaga kenyamanan dalam keluarga, tidak memancing permusuhan, tidak bertengkar dengan adik, tidak melawan orang tua. Itu merupakan contoh hidup rukun dengan keluarga. Dari yang 1, 2, 3, 4 ini merupakan wujud persatuan di dalam keluarga. Nanti akan Bu Guru tayangkan gambar yang merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan cara memberi tanda centang. Yang pertama, wah, ini sedang apa nak ya? Sedang bertengkar. Ini ya merupakan pengamalan sila yang ketiga bukan? Bukan. Kita lihat gambar yang kedua. Ini sedang apa? Sedang bersama-sama, ya, bergotong royong. Apa ini sedang mengangkat buku, ya, sedang merapikan buku, bukunya tebal-tebal, diangkat, ya, sesuai kemampuan. Yang lebih besar membawa lebih banyak, yang, ya, lebih mudah sedikit, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tadi tanda checklist ya. Yang ketiga, ya. Nih, sedang menyiram tanaman bersama-sama, bentuk kerjasama, ya. Betul, checklist. Ya. Yang keempat, sedang makan bersama dalam suasana yang nyaman, rukun, damai, makan dengan tertib, ya. Semuanya rukun, ya, termasuk pengamalan sila yang ketiga. Kemudian gambar yang kelima, belajar bersama adik, merupakan pengamalan sila yang ketiga. Gambar yang keenam, ya, ibu membelikan boneka untuk adik. Adik sangat bahagia, ya. Adik sangat menyayangi ibu, ibu juga sangat menyayangi adik. Ini juga merupakan pengamalan sila yang ketiga Pancasila, ya. Perhatikan teks yang ada pada layar. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Beni berkata, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Terima kasih. Sudah konsentrasi, sudah fokus menyimak pembelajaran dari Bu Miftah. Kita sudah belajar PPKN untuk pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Berikutnya, kalian akan belajar dengan Bu Mar masih tentang satuan panjang. Terus semangat. Terima kasih. Hai anak-anak, ketemu lagi di Muatan Matematika dengan Bu Mar. Untuk pembelajaran hari ini di subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 pada tema 5, kita akan masih belajar tentang alat ukur panjang dan satuan panjang. Oke, hari ini kita bisa tetap muka dulu secara online ya anak-anak, tapi kalian hanya bisa mendengarkan suara Bu Guru. Insya Allah tidak mengurangi materinya ya nak. Oke, kita akan bahas lagi alat ukur panjang dan satuan panjang yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang lalu. Nah, di sini Bu Guru akan ulas supaya kalian lebih memahaminya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar alat ukur yang namanya penggaris. Nah, masih ingat penggaris? Nah, ini ya gambar penggaris ya. Penggaris atau disebut juga mistar, oke. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kurang dari 100 cm ya. Nah, satuan panjang pada penggaris adalah cm atau cm. Ingat,
Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter atau cm. Nah, benda apa saja sih yang bisa diukur menggunakan penggaris? Ada buku tulis, pensil, pulpen, spidol, lalu bingkai foto, ada misalkan botol minum, dan sebagainya. Oke, kita beralih ke alat ukur berikutnya. Alat ukur berikutnya yaitu meteran. Nah, meteran ini ada banyak nih, Nak, ya. Tapi yang Bu Guru akan bahas sekarang di sini hanya dua, yaitu yang pertama adalah meteran kain. Nah, ini meteran kain ini digunakan untuk mengukur kain, panjang kain, atau mengukur bagian tubuh kita, misalkan lingkar pinggang, panjang tangan, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan oleh para penjahit pakaian. Berikutnya ada meteran roll kecil. Nah, ini bisa digunakan di rumah tangga, biasanya untuk mengukur pintu, lemari, jendela, karpet. Nah, ya. Satuannya adalah meter dan sentimeter, ya, seperti itu. Itu pada meteran. Karena biasanya kalau meteran ukurannya lebih dari 100 cm ya, anak-anak. Nah, berikutnya yang ketiga adalah jangka sorong. Nah, perhatikan, ini adalah gambar jangka sorong. Di sini ada jangka sorong digital dan ada jangka sorong manual. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Nah, biasanya lebih kepada diameternya. Bukan berarti yang nggak ada diameternya nggak bisa, akan tetapi biasanya lebih kepada benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, misalkan cincin, mur, ya, atau diameter kelereng dan sebagainya. Oke, nah, satuannya apa sih pada jangka sorong? Satuan pada jangka sorong adalah sentimeter dan milimeter, cm dan mm. Oke, nah sampai sini kalian sudah paham, anak-anak? Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Di sini ada 5 buah gambar yang harus kalian tuliskan alat ukurnya yang pas apa. Oke. Nah, misalkan nanti kalian boleh menggambarkan benda-benda ini, boleh juga kalian cukup menuliskan nama bendanya. Misalkan bingkai foto. Bingkai foto itu di alat ukurnya apa sih yang pas? Nah, seperti itu. Lalu pintu. Pintu itu biasanya diukur dengan apa? Pensil, pagar, dan cincin. Oke? Nah, selamat mengerjakan tugas anak-anak. Tetap semangat walaupun kita masih PJJ. Insya Allah, meskipun PJJ, tapi kalian selalu mendapatkan ilmu, ya, yang bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semangat dan sehat selalu anak-anak soleh dan soleha. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran berikutnya. Ingat selalu untuk beribadah, sholat, ya, mengaji. Walaupun pandemi bukan berarti kita berhenti beribadah. Oke? Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.